Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Kurniawan. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Seputih, Surabaya. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2501731114. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan tema menjauhi sifat hidup berfoya-foya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, masih ingat ketika Pak Sidik tanya bagaimana kabarnya, jawabnya gimana nanti? Subhanallah. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Masih tetap sholat? Oke, terima kasih semangatnya untuk pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu dan tadarus Al-Quran. Dimulai dari doa. Disiapkan, silakan disiapkan bukunya dan tadarus Al-Qur'annya.
Baik, sebelum dilanjut materinya, kita absen terlebih dahulu. Untuk hari ini kelas 10.2 ya, Pasifik kelas 10.2. Yogi. Oke, tanggal berapa? 6. Adeca. Adam. Abdian, Reno. Ageng. Zahra Muminah. Oke, alhamdulillah. Berarti hadir semua ya. Hadir semua. Hafid kan apa? Dispen berarti ya hadir kan? Baik, sebelum kita lanjut ke materi hari ini tentang foya-foya, kemarin sudah kita bahas sedikit terkait foya-foya ya. Hari ini kita akan membahas foya-foya, berfoya-foya. Bab 3 ini yang kita bahas tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sudah pernah dengar ya? Pernah dengar belum? Foya-foya, masa belum tahu foya-foya? Tahu ya, paling pernah juga foya-foya ya. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas tentang bab 3 ini, sedikit kita mengulas atau murojaah istilahnya ya. Murojaah itu artinya apa? Mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat kita pertama ketemu bab 1 bahas tentang apa? Soal bagaimana apa lomba-lomba dalam kebaikan? Berlomba-lomba dalam kebaikan dalam Islam disebutnya apa? Fastabiqul khairat. Baik, yang selanjutnya ada materi apa setelah fastabiqul khairat? So'abul iman. Ayo angkat tangan, apa itu so'abul iman? Yuk, so'abul iman itu artinya apa? Apa Zara? Cabang ya, cabang iman. Enggak apa-apa dijawab kok, salah juga enggak dimarah kok. So'abul iman itu apa bareng-bareng? Cabang iman. Ya, selama ini kita tahu iman ya. Ada yang ingat iman itu artinya apa? Percaya, meyakini. Keteguhan, ketetapan. Berarti masih ingat ya. Kalau sudah lupa boleh dilihat kembali, di murojaah kembali ya. Kalau sesuai dengan hadis dalam istilah al-imanu apa? Ma'rifatun bi qalbi iya, ma'rifatun bi qalbi wa qaulu bil lisani wa amalu bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diwujudkan dengan perbuatan. Kalau beriman berarti kita harus mewujudkan, membuktikan juga dengan perbuatan. Ya, kembali lagi cabang-cabang iman, pilarnya ada berapa? Dasarnya ada 6, apa aja?
hari akhir, qadar dan pilar iman ini biasa kita dengarnya, kita sebutnya dengan rukun. Masih ingat ya, rukun iman kan ada 6, yaitulah pilar iman. Kemudian cabang iman ada berapa? 77 cabang, dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama bil qalbi. Bil qalbi ada berapa? 30. Kemudian bil lisan ada berapa? Bil arkannya ada berapa? Amalan perbuatan yang kaitannya dengan hati berarti itu bil qalbi. Berkaitan dengan lisan berarti itu bil lisan. Berkaitan dengan perbuatan berarti bil. Kalau kita melakukan kebaikan, kita lakukan dengan mulut kita, baca Al-Quran, baca yang baik, berkata-kata yang baik, berarti kita sedang mengamalkan cabang iman bil lisan. Kalau kita melakukannya dengan perbuatan, contoh apa? Bersedekah, apalagi? Menegakkan sholat. Sholat, apa? Menutup aurat. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan perbuatan berarti itu bil arkan, artinya perbuatan. Baik, untuk hari ini kita akan membahas bab 3, manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Namun insya Allah untuk pertemuan hari ini kita akan lebih spesifik membahas tentang foya-foya terlebih dahulu. Foya-foya terlebih dahulu, ya. Baru insya Allah minggu depan kita bahas riya. Nanti kalau waktunya cukup, kita sepil sedikit kayak kemarin ya. Kita sepil terkait dengan riya dan sum'ah. Tapi untuk hari ini kita fokus ke foya-foya. Baik, sebelum lanjut, apa sih itu foya-foya? Perlu kita ketahui tujuan pembelajaran dalam bab ini. Yang pertama, kita sebagai seorang siswa, seorang murid ataupun peserta didik harus mampu untuk menjelaskan akhlak madmumah yang berkaitan dengan sikap hidup berfoya-foya. Sikap hidup berfoya-foya ini ya tergolong termasuk sifat ataupun akhlak ataupun perilaku mazmumah. Mazmumah itu kalau enaknya ngomong perilaku, penggawean, tingkah laku sing elek-elek, yang jelek-jelek. Itu namanya mazmumah. Sebaliknya kalau yang bagus-bagus namanya apa? Kalau yang jelek mazmumah, yang bagus mudah. Kan yang dari madrasah atau dulu SMP-nya kok lupa udah. Kalau mahmudah itu terpuji yang baik-baik, atau ada kata lainnya akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, ataupun akhlakul hasanah. Nah, lawannya ini akhlakul mazmumah yang akan kita bahas hari ini. Jadi harapannya setelah kita belajar pada bab 3 ini, kita tahu apa sih itu foya-foya, riya, takabur, hasad, ya, bagaimana cara menghindarinya, kemudian apa manfaat daripada menghindari sikap, sifat, foya-foya, dan yang lainnya. Ya, ketika kita menghindari sifat riya, apa manfaatnya? Sifat foya-foya kita hindari, apa manfaatnya? Kemudian yang kedua tujuannya adalah kita mampu menganalisis akhlak mazmumah, baik itu hidup foya-foya, riya, sum'ah, terus takabur, hasad, ya, baik pengertiannya, cara menghindarinya ataupun manfaat ketika kita menjauhi sifat-sifat ataupun akhlak mazmumah tersebut. Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang istilah
daripada foya-foya. Yang pertama foya-foya. Itu istilahnya. Kalau hanya foya-foya, kalian udah tahu belum apa itu foya-foya? Contohnya foya-foya, coba angkat tangan. Contoh foya-foya. Kemarin kan udah disepil loh contohnya. Apa? Ayo. Membeli barang ataupun membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Apa coba kita koreksi? Foya-foya. Kita sering foya-foya itu bagaimana? Contohnya apa? Menghambur-hamburkan uang belanja apa sing nggak perlu tetap di tuku ya. Apalagi ini bulan berapa? Bulan 10 nanti ada 10-10. Siapa yang biasa 10-10? Kesempatan mumpung 10-10 di Shopee. Penting nggak penting? Toko ya, penting nggak penting dibeli. Nah itulah termasuk daripada foya-foya. Nah foya-foya itu dalam Islam itu biasa disebut yang pertama itu dengan istilah tabdzir, dan yang kedua sering disebut dengan istilah israf. Tabdzir. Apa itu tabdzir? Boros. Tadi udah tahu contohnya foya-foya ya, boros. Boros itu tidak hanya berkaitan dengan harta, tapi juga apa? Makanan, apalagi minum, listrik, boleh. Ngomong, berbicara, ada yang boros. Ada yang berbicara boros. Contohnya kalau berbicara boros itu bagaimana? Banyak omong. Apalagi bisa menimbulkan apa? Gibah. Itu kalau boros ngomong itu bisa gibah nanti. Kalau sampean biasa apa namanya gibah ataupun bahasanya kita apa biasanya? Rasan-rasan. Ngomong keburukan orang di belakang, orang lain. Itu bisa dikatakan berarti berbicaranya boros. Ya, tabdzir itu secara bahasa itu artinya boros. Ya, nanti harus tahu ya apa itu tabdzir. Nanti kita buat kelompok kecil ya, 2 bangku jadi 1. Nanti perwakilan kelompok membuat statement ataupun mengulas kembali tentang yang kita bahas hari ini. Tabdzir, boros. Jam ke-6 dimulai. Ataupun perilaku membelanjakan harta tidak membelanjakan harta tidak pada jalannya, yaitu tadi loh, nggak perlu dibeli, dibeli ya. Ataupun mengeluarkan harta dengan tidak hak, mengeluarkan harta dengan tidak benar. Hak itu artinya benar. Coba dicontohkan kembali. Biasanya penting nggak penting kita tuku apa? Penting nggak penting kok kita beli baju. Bajunya udah bagus. Jilbab, ya. Apalagi make up. Padahal nggak make up udah kelihatan cantik-cantik semua loh. Tapi masih pengen beli make up. Nah, silakan boleh sambil dicatat ya. Jilbab dari berbagai macam jilbab ya. Putih punya, hitam punya, peach punya, apa mana warna-warna yang sampean apal itu? Pink punya, kering punya, apa coksu, ini istilah coksu bareng ya, apa mocha, infori, apa mana sampai apa kanan. Padahal itu penting nggak penting kadang kan ya, penting nggak penting tapi kita beli gitu. Yo, 1, 2, 3 baca bareng alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Miskin wajanah tadi walatukaubir abadira innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa kana lihat bihi kafura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekatnya dan juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta, sesungguhnya orang yang boros adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Iya, setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, sekarang bikin kelompok kecil, satu kelompok 4 orang aja biar enak ya. Adep-adepan aja, berarti ini kan 1, 2, 1, 2. Ini madep sana, terus yang ini ngadep ke sana, ya. Ini 1, 2, ini lebih nih. Nah, boleh ini yang satu gabung sini, yang satu gabung sana, ya. Ayo silakan dibentuk kelompok kecil. Ya, 2 bangku, tinggal dibalik bangkunya aja. Tinggal dibalik bangkunya, ya. Tentukan yang pertama sampean kasih contoh-contohnya kalau bisa yang real ya. Maksudnya yang real itu sambil ngoreksi diri kita. Yang biasa kita lakukan itu tentang perilaku foya-foya itu apa? Yang pertama contoh, ya, contoh perilaku foya. Kemudian kalau kita udah tahu, terus caranya menghindari, cara menghindari. Kemudian yang ketiga, manfaat. Kalau kita ini nggak foya-foya, manfaatnya apa? Manfaat, ya. Manfaat, contoh, cara, manfaat, kemudian dampak negatif. Paham belum ini? Dampak negatif ini, nek kamu nggak mau hemat, selalu berperilaku boros, nanti akan mengakibatkan apa? Itu namanya dampak negatif. Yuk silakan, langsung nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan menyebutkan. Tinggal dibalik aja kursinya biar cepat, ya. Boleh dibalik ataupun digeser sedikit. Apa? Contohnya berapa? Contohnya minimal 4. Berarti kan 1 orang 1. Kalau kelompokmu ada 5, berarti contohnya 5. Gitu. Sambil kita ini muhasabah diri. Tahu muhasabah diri? Introspeksi diri. Supaya kita ke depannya nanti tidak boros. Nah, ini kan suatu permasalahan hidup boros ini. Ya kan? Sampean di rumah yang ini nggak perlu dibeli. Di kertas lembar. Satu kelompok 1, ya. Satu kelompok 1 nanti dikumpul. Satu kelompok 1 nanti dikumpul. Boleh pindah sini Yogi, biar enak. Kan kebiasaan kita setiap hari itu kita koreksi masing-masing, sampai koreksi dewi-dewi. Itu kan menjadi contoh. Misalkan apa, sampean sudah memiliki handrok masih bagus, ada handrok keluaran terbaru, sampean pengen beli. Nah, itu udah ada ini berlebihan saat berbicara.
Eh? Ya enggak apa-apa, boleh. Kan contoh. Baju, apalagi jajan. Sebenarnya sampean tuh banyak loh contoh tuh yang sampean lakukan setiap hari itu. Makanya kan diintrospeksi diri. Kemarin aku beli ini ternyata udah dibeli nggak dipakai, ya berarti ya itu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyebutkan contoh dan cara menghindari berfoya-foya. Contoh pertama yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan. Kedua, makan dan minum berlebihan. Ketiga, berpenampilan berlebihan tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, menggunakan listrik dan air tidak sesuai yang dibutuhkan. Cara menghindari, berusaha membeli barang yang dibutuhkan, makan dan minum sesuai porsi, berpenampilan seadanya, bijak dalam menggunakan listrik dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin memberikan contoh pengalaman pribadi kami tentang berfoya-foya. Yang pertama yaitu membeli makanan yang belum tentu dimakan. Cara menghindarinya yaitu memastikan terlebih dahulu suka atau tidaknya dengan makanan tersebut. Manfaat agar tidak mubazir. Dampak negatif terciptanya perilaku mubazir. Dan yang kedua, menggunakan kuota internet untuk settingan yang tidak penting. Cara menghindarinya, mengaktifkan yang tidak penting. Manfaat, menghemat kuota internet. Dampak negatif, semakin banyak pengeluaran untuk membeli kuota internet. Dan yang ketiga adalah membeli barang yang tidak penting atau tidak diperlukan. Cara menghindarinya, menghentikan sikap FOMO atau membeli barang sesuai tren. Manfaat, menghemat uang. Dampak negatif, terlalu banyak barang yang tidak terpakai. Mungkin cukup untuk hari ini berkaitan dengan foya-foya yang termasuk daripada akhlak apa tadi? Majmumah, artinya enaknya ngomong akhlak sing. Ayo. Jelek, majmumah itu ya jelek. Nah, hari besok insya Allah masih bertemu lagi dengan Pak Sidik. Kita akan membahas tentang ria, bukan ria. Jadi bacanya ria ya. Ada yang namanya ria loh. Nah, bukan gitu. Ya, ria itu artinya pamer. Kita bahas besok ya. Ria itu artinya pamer ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini kita sudah mengetahui daripada hidup foya-foya yang perlu kita jauhi. Ada yang perlu digarisbawahi dalam hidup foya-foya. Dalam Islam, istilah syariat Islam itu ada namanya satu takdir, yang kedua israf. Takdir tadi apa? Berlebih-lebihan atau berperilaku boros. Kalau satunya apa tadi? Israf. Israf apa? Berlebih-lebihan. Israf berlebihan. Ya coba diulangi. Ini dua walin. Takdir boros. Kalau israf berlebihan. Tapi tidak semua orang itu berperilaku tadi takdir dan israf. Ada sebagian orang yang mampu untuk berperilaku apa tadi namanya? Zuhud. Apa zuhud? Mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Mementingkan kepentingan akhirat daripada dunia. Cukup sekian dari Pak Sidik. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali
di lain waktu dan lain kesempatan, di materi ataupun mapel yang sama pendidikan agama Islam tetapi materi yang berbeda. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini menjadi berkah dan manfaatnya ilmu kita. Kurang dan lebihnya Pak Sidik mohon maaf. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.